Kan masalah nih, stop. Mulai. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Tubuhmu mati karena dosa. Yang ditebus Yesus di atas salib apa? Dosa Iya, kan ada tubuh rohani yang Tuhan sediakan. Tubuh jasmaninya. Mulai ngaco. Saya ulang lagi. Tubuhmu mati karena dosa. Yesus mati menebus dosa. Berarti kamu nggak dosa lagi kan? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akhisuma dan Kristen ini dibuat babak belur. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Jawab. Jadi menurut kamu ucapan Matius salah? Penulis Injil salah? Nah, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Matius 16 ini ucapan Yesus atau ucapan pengarang? Terus emangnya kenapa kalau ucapan Matius salah? Jadi jawab dulu ya, udah. Ya, jawab dulu. Ya Matius kan yang menulis. Anda kan jadikan ucapan pengarang Matius ini untuk melawan Yesus. Ya, ini ucapan Matius. Suma berbicara. Saya ulang lagi, ini ucapan Yesus. Ucapan Suma. Begitu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya Anda sudah mengakui ini bukan ucapan Yesus ya? Ya. Ini bukan ucapan Yesus ya? Ucapan Matius kan ucapan Yesus yang ditulis. Terus emangnya kenapa? Kamu turun, saudara ke gereja. Saudara ke gereja. Jangan di sini. Aku nggak suka Kristen penipu sesama sesama Kristen. Ini saya jelaskan teman-teman sekalian. Matius 16 nomor 21 sampai 22 itu pengarang buku Matius. Dan itu bukan ucapan murid Yesus. Buku Matius ini bukan tulisan murid Yesus. Oke? Dan bukan sabda yang kemudian Yesus berikan validasi. Itu bisa dilihat di dalam Matius 9 nomor 9, ternyata pengarang buku Matius bukan murid Yesus. Adik-adik saya, anak-anak saya di bawah, untuk membuktikan itu silakan Anda buka Matius 9 nomor 9. Ternyata pengarang buku Matius itu bukan murid Yesus. Adapun ucapan tinta merah yang ada dalam buku Matius itu penulisnya entah dapatkan dari mana, ya teman-teman sekalian. Nah, di sini Matius 16, konon Yesusnya mengatakan, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Berarti di situ ada dua pemikiran. Kita ikuti alur daripada Bible ini. Di situ ada dua pemikiran Tuhan dan pemikiran manusia. Ini pola Kristen kan? Karena Tuhan berpikir. Kenapa Tuhan berpikir? Mungkin karena Tuhannya tidak maha mengetahui, maka dia harus berpikir dulu. Nah, di situ pemikiran Tuhan dan pemikiran manusia. Pemikiran manusia, Yuda, Petrus, Yesus akan disalib nih. Makanya Petrus menarik Yesus. Pasti disalib, mati dia ini. Ternyata pemikiran Petrus ini berlawanan dengan pemikiran Tuhan. Kalau Petrus memikirkan Yesus akan mati, maka Tuhan sudah jelas berpikir Yesus tidak akan mati. Meskipun seluruh manusia bekerja sama dengan setan untuk menyalibkan Yesus, kalau Tuhan mengatakan tidak mati, maka apa yang terjadi? Tidak mati. Berarti betullah Al-Quran. Berarti Al-Quran betul.
Sabar begini. dulu kau, sabar dulu. Salah di sini, Pak. Sabar dulu. Berarti betullah Al-Quran dan juga betullah apa yang dinubuatkan oleh Daud yang dikhutbahkan Petrus, bahwa Yesus tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan terangkat langsung ke langit oleh tangan kanan Elohim. Oke, jelaskan. Berarti Al-Quran betul khutbah. Sabar dulu. Saya belum selesai. Nanti aku kasih kau 2 tahun untuk berbicara. Sebentar, sabar dulu lah. Diam dulu. Kak Jokar, Aku kasih kau waktu 2 tahun berbicara sampai mulut merobek berbohong di sini ya. Sabar. Panik. Jadi Al-Quran mengatakan Nabi Isa langsung diangkat, Petrus juga langsung menceritakan langsung diangkat, Daud juga menceritakan Yesus langsung diangkat, dan Yesus sekalipun juga mengatakan dia langsung diangkat. Kenapa? Karena Yesus menyerahkan bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa apa? Membunuh Yesus atau tidak membunuh Yesus? Nah, itu muncul di Matius 16 nomor 21 sampai nomor 23. Petrus berpikir Yesus akan mati. Nah, berarti Tuhan berpikir apa tentang Yesus? Silakan kalau ada yang bisa menjawab. Om John, selamat siang, Om John. Ya. Ya, selamat siang, Om John. Ya, siang. Kenapa kemarin Baik-baik waktu saja, saya. Gurunda naik ke Komal Bang John, kok malah di ini dirungkatin komalnya, Om Kris? Nggak tahu saya. Nggak tahu kenapa. Saya juga kaget, nggak tahu kenapa. Silakan. Ini memang di topik yang Bang semua bahas itu, ya. Yesus memberitahukan kepada Petrus akan terjadi dia mati dan bangkit. Nah, Petrus nggak setuju. Dia keberatan, masa guru saya kok mati dan bangkit. Nah, makanya dia menarik Yesus. Tidak boleh bicara begitu, Sus, karena tidak mungkin lah. Jadi ini pemikiran dari Petrus. Tapi kan rencana Bapa dan Yesus, Petrus nggak tahu. Makanya Yesus katakan, hanyalah kau iblis. Kenapa? Ilmu iblis itu mengajarkan Yesus tidak mati dan bangkit. Nah, jadi setelah kan Petrus memahami juga setelahnya ya. Jadi kita tidak boleh juga menjelaskan, mengartikan seperti pemahaman Suma itu yang mengatakan Petrus dikatakannya nyala iblis. Kenapa? Petrus nggak setuju Yesus disalib dan mati dan disalibkan. Itu aja intinya. Pemikiran kenapa kemudian Petrus menarik Yesus ke samping? Apakah karena Petrus berpikir Yesus akan disalib, atau karena Yesus berpikir Yesus tidak disalib? Petrus berpikir bahwa itu Yesus disalib dan mati itu tidak mungkin mau jadi seperti itu. Ya, jangan Anda tambah-tambahin. Jangan dia Anda keberatan. tambah-tambahin. Makanya kan Jangan di Anda ayat tambahin. selanjutnya Jangan setelah Anda dia tambahin. katakan hanyalah iblis, pikiran Allah ada di situ. Coba Anda baca. Sekarang Ada pertanyaan pikiran saya, Allah. pikiran Petrusnya dulu. Pikiran Petrus. Yesus disalib atau Yesus tidak disalib? Yesus tidak disalib. Nah, kenapa kalau Yesus tidak disalib, kenapa dia harus menyelamatkan Yesus? Kan Yesus kan Jangan terlalu berbicara, kentara. ya, Jangan Yesus kan terlalu sudah- kentara kalau Anda ini wakil setan, Bang. Jangan. Ya, oke, kita Pertanyaan simpel saya, aja. Kita simpel aja. Yesus mengatakan kenapa dia Petrus akan- kemudian menarik Yesus ke samping? Supaya Karena dia keberatan kalau Yesus akan mati dan bangkit. pandai kali. Panipu. Yesus itu Coba ditarik oleh dibaca Petrus. Sabar satu dari dulu. Sabar dulu. Petrus menarik Yesus ke samping karena Petrus berpikir Yesus ini akan mati kalau saya biarkan. Dia pasti akan disalib. Berarti pemikiran Petrus, Yesus ini pasti terancam salib. Nah, itu bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Meskipun, apa kata Tuhan? Meskipun 10.000 di kananmu, 1.000 di kirimu, tidak akan pernah bisa menyentuh engkau. Itu pemikiran Tuhan. Engkau tidak akan celaka. Aku adalah tempat perlindunganmu. Meskipun beribu-ribu orang yang datang kepadamu untuk membinasakan, kamu akan menginjak musuh-musuhmu. Pemikiran Tuhan tentang orang benar, rancangan Tuhan tentang orang benar, tentang anaknya yang benar, itu sudah ada. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 24, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku.
Lukas 24 nomor 44. Memang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jadi Petrus, udah usahlah kau khawatir tentang aku. Aku sudah ditetapkan, sudah tertulis tentang aku, bahwa Tuhanku akan datang mengutus malaikat dan menantang aku di tangannya agar aku tidak disalib. Gak usah kau khawatir Petrus. Jangan kau batalkan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Apa itu? Orang fasik menggiring aku untuk dibunuh, tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Itu yang betul. Jangan Anda putar balikkan dalil, Bung. Gak bagus, Anda sudah tua, dikit lagi mati. Jangan Anda tipu orang lain, cukuplah Anda yang tertipu. Di situ Petrus berpikir, ini orang kalau aku tidak selamatkan, dia akan disalib. Padahal dia bisa selamat. Kenapa dia mau? Bodoh kali, tarik. Ketepak, ditariklah Yesus itu. Marah Yesus. Aku sudah berdoa kepada Tuhanku. Tuhanku yang punya keputusan. Meskipun mereka ada berjuta bekerja sama dengan setan, tahayul, popo, parakang untuk membunuh aku, Tuhanku sudah merencanakan keselamatan untukku. Jadi orang yang berpikir Yesus akan disalib itu iblis. Orang Kristen berpikir Yesus disalib, berarti Kristen ini adalah itik. Paham nggak kalian nih? Sampai sini paham nggak? Jadi menurut tafsiran Bang Zuma ini, Petrus menarik Yesus itu agar dia tidak disalib atau agar dia disalib? Agar dia tidak disalib. Karena pemikiran Petrus, nah sekarang permasalahannya adalah Tuhan sudah merencanakan keselamatan. Jangan sok tahu lu Petrus, jangan sok tahu lu. Tuhanku sudah merancang keselamatan untukku. Meskipun 10.000 manusia mau mencelakakan aku. Ingat, di dalam Amsal 21:18, orang fasik yang dipakai sebagai tebusan, orang kemudian pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu sudah dituliskan. Itu sudah dituliskan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus sendiri yang mengatakan itu di Yohanes 10 nomor 17, nomor 18, 19. Aku tidak akan mati, tidak ada orang yang sanggup membunuh aku. Aku sendiri yang akan menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Gak ada orang berhak, gak ada orang. Jadi ketika ada Markus 9 nomor 30-31, mereka membawa anak manusia itu diserahkan kepada anak manusia, lalu mereka membunuh. Siapa yang bisa bunuh Yesus? Tak ada. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Itu pengakuan Yesus sendiri. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Nggak ada. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Maka ketika dikatakan aku menyerahkan nyawaku untuk banyak orang, itu maksudnya menyerahkan dirinya untuk diangkat ke langit. Dia serahkan nyawanya kepada yang pemilik langit. Dia serahkan nyawanya untuk Tuhannya. Dia serahkan, dia rela diangkat ke langit demi untuk menyelamatkan murid-muridnya. Andai Yesus tidak diangkat, andai Yesus tidak menyerahkan dirinya, nyawanya, jasadnya untuk diangkat ke langit, maka Yesus dan murid-muridnya akan dibasmi habis-habisan oleh Romawi berdasarkan perintah orang-orang Yahudi. Itu yang betul. Bicaralah dengan jujur terhadap apa yang ada dalam kitab saudara. Tidak ada orang yang sanggup mengambil nyawaku, melainkan aku sendiri yang memberikannya dan mengambilnya kembali. Maksudnya apa? Tidak ada orang Roma, Yunani, orang kau tambah lagi orang Bugis, orang Makassar, orang Batak mau berkongkol membunuh Yesus. Tak akan ada yang bisa membunuh Yesus. Tak ada. Kenapa? Di belakang dia coy, bukan cuma presiden doang, pencipta langit dan bumi yang maha hidup dan maha mematikan. Bagaimana mau dibunuh? Tak ada yang bisa menyentuh Yesus itu, nggak ada. Jangankan kalian bunuh Yesus itu, kalian kasih dia saja di setengah tahun, Tuhan tidak izinkan. Paham? Yesus itu orang dijaga coy. Yesus orang mulia, disucikan dunia dan akhirat. Datang kalian ingin membunuh mereka demi dosa-dosa kalian yang laknat itu. Enak aja. Kata Tuhan, lu siapa lu? Siapa lu? Ini anak yang aku anugerahkan kepada dunia, kepada Bani Israel sebagai juru selamat. Ente mau bunuh, nenek lu kiper. Untuk apa kalian membunuhnya? Untuk dosa-dosa kami, paman. Enak aja. Lu yang berbuat, utusanku yang harus mati untuk kalian. Konsep dari mana itu? Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, ketika Yesus mengatakan, enyahlah iblis, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu adalah iblis. Sekarang saya tanya kepada saudara-saudaraku Kristen. Hei saudaraku Kristen, menurut kalian, Yesus itu disalib atau tidak disalib? Jawab. Saya jawab bisa, Bang. Ya, Yesus itu disalib atau tidak disalib? Jawab.
Oke. Di dalam Matius 26 ayat yang kedua itu sangat Udah, jelas. nggak usah bicara dalil. Nggak usah bicara dalil. Nggak usah bicara dalil. Pertanyaan saya, Kita harus menurut jelas kalian dengan Kristen, Yesus dalil, itu Pak. sama dulu, itu udah selesai. Itu rangkuman sekolah minggu. Sekarang kita membahas Yesus itu disalib atau tidak disalib menurut kalian. Nah, Yesus disalib. Berarti begini, kalian Bang, iblis. begini Bang Zuma, logikanya begini. Berarti kalian iblis, kata Yesus. Orang yang berpikir Jangan Yesus iblis, disalib supaya jangan atau Yesus Yesus mati. tidak disalib, itu iblis. Bang, Kau yang iblis. Kalian iblis berarti. Ah. Kau yang begini, iblis Bang. yang Berarti kalian membenarkan iblis. fakta Orang yang Yesus berpikir. disalib. Saudara-saudara, Yesus yang mengatakan orang yang berpikir Yesus disalib, Yesus akan mati, Yesus akan dicelakai, itu iblis. Di mana dalilnya? Yang tadi itu Matius 16 21 sampai 23. Kenapa Petrus Bang Zuma, disebut Bang iblis? Karena Petrus ingin menggagalkan kemudian rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Menyelamatkan Yesus. ya begini Bang. Logikanya begini. Kalau Yesus itu Ya. tidak disalib, Bang, lalu buat apa dia dilahirkan tanpa bapak gitu loh? Buat apa gitu? Kenapa larinya ke situ? Dia dilahirkan tanpa bapak untuk membuat Yang kemudian mengatakan Yesus sihir-sihir tidak disalib itu yang ada iblis. pada zaman itu. Yang mengatakan Yesus disalib itu iblis. Yang mengajarkan Yesus disalib itu iblis. Ini datanya Oke, Bang Suma. yang lain, Cuma ini yang lain naikkan saudara MP, naikkan datanya. saudara MP biar saya diskusi dengan dia untuk membuktikan bahwa yang berpikir, yang mengatakan Yesus disalib itu adalah iblis. Ya, Silakan. sebelumnya Yang ini lain saya diam, yang lain diam. Beritakan kami dulu. Sebentar dulu, beritakan. Ya, udah. Sebentar dulu. Ini bukan sekolah minggu. Gantian. Tapi silakan. Ayo. Oke. Coba kamu tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan ingin menyalib atau jangan menyalib deh, berat. Tuhan ingin membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang tidak benar. Silakan. Ingat ya. Yang mau Yesus disalib menurut saya adalah iblis. Tetapi menurut Anda yang tidak mau Yesus disalib itu adalah iblis. Sekarang mari kita lihat, mari kita tentukan Tuhan ini iblis atau bukan iblis. Adakah Tuhan menginginkan membunuh orang yang benar demi untuk membenarkan orang yang bersalah? Kalau ada, silakan tunjuk dalil. Kalau tidak ada, berarti Anda iblis. Silakan. Saya diam, saya minta dalil. Silakan. Ya, itu Bang. Habel orang bener dibunuh tuh. Waduh, nggak ada hubungannya. Itu bukan keinginan Tuhan membunuh Habel. Tidak ada keinginan. Yang saya tanya, keinginan Tuhan membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar itu mana dalilnya? Sedangkan saya sudah mengatakan yang Yesus disalib, yang mau Yesus dibunuh itu iblis. Tapi Anda mengatakan yang tidak mau Yesus dibunuh itu justru iblis. Oke, saya ikuti iramanya. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mau membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan Kristen laknat ini. Mana? Tunjukkan. Mana dalilnya? Saya tunggu. Silakan Mas Saha. Silakan Mas Saha. Anda butuh berapa tahun? Silakan. Ini MP kenapa dia ke perpustakaan MP? Woi. Masih googling. MP kenapa ke perpustakaan? Kenapa? MP, Ingat, silakan. berdasarkan Matius 16, yang berpikir Yesus akan disalib itu iblis. Di mana ayatnya yang berpikir Yesus disalib itu iblis? Di mana? Matius 16 21 sampai 23, endingnya di data 23. Itu. Saya tidak memplesetkan, kawan. Saya tidak memplesetkan. Coba abang buka ayatnya itu dulu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Matius Petrus. 16. Matius 16 ayat berapa tadi? 23. Tetapi Coba Petrus ini baca menarik dulu, saudaraku. Jangan suruh semua baca, semua itu suka mempelintir-pelintir itu ayat Alkitab. Tidak, silakan. Siapa yang Kristen di sini? Coba tolong buka dulu. Padahal sederhana loh. Ayat 23. Padahal sederhana loh, saya minta. Tidak. Kau suka mempelintir-pelintir ayat. Anda yang nunjukkan data. Saya cuma minta tolong tunjukkan data di Kalau mana ya Tuhan. data di Alkitab Perjanjian Lama itu tentang Yesus disalib itu ada di Yesaya 53. Nggak ada. Jangan kok bohong. Itu nubuat tentang Yesus, dia dihina, dibunuh. Nggak ada di situ, nggak ada. Di Yesaya 53, saudaraku tolong buka dulu.
Nggak ada di situ. Tadi saya sudah tunjukkan Yesaya 53. Yesaya 53. Iya, Yesaya 53. Baca dulu ya, saudaraku. Tadi diminta ayat tentang Yesus dibunuh tuh. Yesaya 53. Ini ayat 10. Tetapi adalah kehendak Tuhan juga menghancurkan dia dan sudah nggak bisa lagi ditipu kami, Bang. Dengar. Tetapi adalah kehendak Tuhan juga kami nggak bisa lagi ditipu dia dan mempersakiti dia. Nggak bisa lagi, kami nggak bisa lagi ditipu. Suma kau diam, orang ada baca ayat. Kau suka kami nggak bisa lagi ditipu. Suma kau suka perlintir-pelintir ayat Alkitab itu semua. Ini kau pelintir kitabnya orang Yahudi nih. Ini kau sedang memelintir. Kau sudah memelintir kitab Yesaya 53 ini. Suma tidak usah tipu-tipu. Ini kitabmu atau kitabnya Yahudi? Ini kitabmu atau kitabnya Yahudi? Kau diam situ. Saudara Ampi. Kau pertanyakan. Ampi, ini kitabmu atau kitabnya Yahudi? Tadi kau minta ayat. Saya tanya dulu. Kitab di perjanjian lama itu. Di mana ayatnya? Sekarang orang tunjuk kau ini. Kau kejang-kejang. Oke, jawab dulu Ampi. Baca dulu. Iya, perjanjian lama itu kitab Kristen atau kitab Yahudi. Baca dulu. Aku baca dulu ayatnya itu. Kau mau lari gara-gara kita sudah dapat ayat. Aduh. Silakan. Biar nggak apa-apa. Ayat 10 aja ya. Tetapi adalah kehendak Tuhan juga menghancurkan dia. Kenapa nggak baca dari awal? Kenapa? Kau juga ambil ayat dalam Alkitab itu cuma sepotong-sepotong. Sekarang kau suruh kita baca selesai. Oke, silakan. Silakan dibaca dulu. Baca 10-nya saja, Bangku. Tetapi adalah kehendak Tuhan juga menghancurkan dia dan mempersakiti dia. Apabila sudah diserahkan nyawanya akan korban karena salah, ia pun akan melihat benih dan melanjutkan umur, maka ketitlan Tuhan pun akan beruntung oleh tangannya. Itu ayatnya. Kenapa kau bilang Yesus tidak disalib? Coba kamu tunjukkan bahwa itu untuk Yesus. Silakan. Yesus itu terus kau tadi bawa nubuat yang tadi itu tunjuk untuk Yesus ke mana? Nubuat yang tadi bahwa Yesus tidak disalib, digantikan oleh orang fasik dan orang benar. Apakah itu buat Yesus? Kau ini apa logikamu ini logika falasi ini kau ini. Oke. Di mana ditulis di situ? Boleh kita tanya jawab pelan. Oke, kita boleh pelan-pelan diskusinya, Yesus Bang. Itu digantikan oleh Kau kasih ayat di mana di perjanjian lama itu dikasih ayat bahwa di situ dikatakan bahwa Yesus digantikan oleh orang fasik. Di mana itu? Coba kau kasih tulisan Yesus ya. Karena tadi kau mempertanyakan ayat itu apakah itu buat Yesus? Boleh kita tanya jawab nggak, Bang Ampi, baik-baik. Kayaknya Anda sedikit agak berisi. Tadi mempelintir-pelintir terus. Ininya. Tumitnya. Kasih ayatnya itu, kasih. Kisah Para Rasul di situ kenapa kisah Para Rasul tadi di itu ayat yang tadi di perjanjian lama mana? Gantian. Jangan kau lari-lari Suma. Iya, saudara mengatakan. Suma jangan kau lari-lari. Saudara mengatakan itu Yesus. Saya sudah tahu kau itu Suma. Kau saudara tadi mengatakan lari-lari, pelintir ini ke sini, ke sana. Oke. Sekarang kita bawa ayat kau tadi bilang Anda apakah mengatakan itu ayat itu dinubuatkan untuk Yesus. Sekarang saya tanya kau balik. Tadi ayat yang kau bawa itu bahwa manusia yang laknat itu digantikan oleh Yesus di mana? Tadi kau bawa ayat tadi itu. Mana ayatnya? Amsal 21 nomor 18. Nah, Amsal 21 itu apakah dia berbicara tentang Yesus? Itu berbicara mengenai orang benar dan pengkhianat. Nah, berarti itu bukan untuk Yesus. Ada nggak pengkhianat di tubuh Yesus? Ada pengkhianat. Siapa? Dan apakah siapa pengkhianatnya? Siapa pengkhianatnya? Coba. Iya, siapa pengkhianatnya? Siapa pengkhianat menurut kau di Al-Quran mana? Ke Al-Quran. Siapa pengkhianat? Coba kasih Al-Quran. Siapa pengkhianat? Coba. Makanya kau itu suka ini tanda sudah ngalah, ini udah kalah ya. Bukan temannya. Kalah, kau yang suka pelintir ayat. Di mana? Saya pelintir ayat. Kamu yang memelintir
dari pengkhianat lari ke Al-Quran. Kau yang memelintir terlalu jauh. Iya, karena kau tadi bilang apa ini ada pengkhianat di situ. Di mana Al-Quran mencatat tentang pengkhianat? Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Amsal. Iya, itu ada ayatnya tergenapi karena dia harus dibunuh, sengsara, bukan di dalam Al-Quran dan mati. Saudara, itu ada ayat tentang kegenapan itu ada di ayat Alkitab bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh dan ya itu disiksa. menurutmu untuk Yesus itu kan? Menurut saya bagaimana? Itu ada di Alkitab, ada di Perjanjian Baru itu. Itu menurutmu tentang Yesus kan? Betul nggak? Tidak menurut saya, itu menurut Perjanjian Baru. Injil itu. Enggak, yang Yesaya 53 menurut kamu itu untuk Yesus kan? Iya, karena kau minta bersabar. Cuma tapi menurut penulisnya. Begini, tadi kau bawa ayat tentang Amsal itu bahwa itu dibuat seperti itu buat Yesus. Tapi di sana tidak tertulis. Nah, saya bawa ayat tentang Yesaya. Kau bilang apakah itu dinubuatkan buat Yesus? Ada tertulis nama Yesus di situ. Ya saya bilang sama dengan ayatmu tadi. Begitu. Tidak, jadi jangan putar-putar. Dengarkan saya. Menurut penulis Yesaya itu bukan untuk Yesus. Menurut Amsal juga itu bukan untuk Yesus. Terus apa? Sinyal Gurunda kayaknya keganggu lagi. Iya, terganggu karena dia bikin itu bicara sembarang. Dia tidak ada di Makassar, dia masih di Jawa, masih di planet Pluto beliau. Hampir diskusinya santai gitu loh. Anda ya, bertanya, santai. Anda bertanya, tapi Anda yang panik gitu loh. Sekarang saya tidak Anda yang bertanya, Anda yang mengamuk. Saya tidak bertanya. Sabar, saya tadi tidak bertanya. Saya mau menegaskan bahwa semua ini saya masih ada di atas. Rakyat. Masih di atas. Masih di atas Gurunda. Abang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus. Tapi penulis Yesaya mengatakan itu bukan untuk Yesus. Mana yang benar? Abang juga tadi membawa Amsal itu, abang menunjukkan itu buat Yesus. Di penulis Amsal juga karena Yesus yang mengatakan itu kepada Yesus. Yesus tidak mengatakan Yesus itu. Yang mengatakan. Yang mengatakan. Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, Bang. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Digenapi itu tentang Yesus pembunuhannya, kesengsaraannya itu. Anak manusia akan diserahkan kepada tangan-tangan berdosa untuk dihukum, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Itulah kegenapannya. Semua kau jangan tipu-tipu semua. Saudara, menurut penulis buku Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Terus untuk siapa yang ditikam, dirajam, disengsarakan, itu untuk siapa? Seluruh yang ada, seluruh yang ada di dalam ditombak, ditikam, seluruh yang ada di dalam kitab Yahudi itu, di dalam kitab Yesaya itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Usia, masa Yotam, Ahaz dan Hezekia. Bukan zaman Yesus, Bang. Baca Yesaya 1. Baca Yesaya 1 nomor 1, itu jelas tertulis bahwa Yesaya 53 itu berbicara mengenai Yehuda dan Yerusalem. Itu nubuat buat Yesus. Siapa yang ditikam? Siapa ditikam dari lambung? Tidak ada. Anda yang mengatakan itu, tapi tidak ada. Penulis Yesaya tidak ada mengatakan yang ditikam untuk Yesus. Di paku zaman Yahudi. Yesaya nomor 1. Yesaya nomor 1. Yesaya nomor 1 itu mengatakan cerita Yesaya 53 itu membahas tentang Yehuda dan Yerusalem, Bang. Bukan membahas tentang Yesus. Sampai sini paham? Bang Suma, oke lah, itu pemahamanmu dan saya tidak bisa paksakan juga pemahaman saya. Itu yang tertulis, itu yang tertulis, di kitabnya Yahudi. Tidak, itu pemahamanmu sekarang. Itu tertulis di kitabnya Yahudi. Suma, kalau kau orang pintar, saya mau tanya kau tentang Al-Quranmu, bisa tidak? Gantian dulu Bang Ampi. Bunda Rahma kalau mau naik turun di Dalbo, Bunda Rahma. Jangan donatur. Itu tertulis
Iya, tapi jangan saya dipotong kalau saya bernarasi. Jangan Sabar tampilkan dulu, video. Saya lagi bernarasi, tampilkan video. Habis itu kalian berkongkol bahas video. Apa sih? Itu nyakitin kali Abang itu. Suma. Ya. Abang Suma. Orang lagi Izin. bernarasi ya putar video. Habis itu kalian berkongkol untuk bahas video. Apa? Siapa yang Orang putar lagi diskusi video? gimana? Kayak gitu. Siapa yang putar video, abangku? Entahlah. Abang, izin. Terserah abang punya narasi tentang apa Alkitab, tentang Ya, penghidupan kok Yesus, jadi silakan. saya itu menandakan kamu sudah Silakan. putus asa. Sabar. Iya, Itu sabar, tandanya kamu abangku. sudah Kenapa putus abang asa. takut? Anda sudah putus Abang, asa, itu sekarang, tandanya. Kalau kau pintar Terima dulu tentang kenyataan. Al-Quran, saya bertanya tentang Terima dulu Al-Quran kenyataan. lagi. Bisa Terima tidak? dulu kenyataan. Terima Bisa dulu tidak? kenyataan. Terima kenyataan dulu. Kenyataan apa, Suma? Bahwa Kenyataan Yesaya apa, Suma? 53 itu tidak berbicara tentang Yesus. Yesaya Akui dulu. 53 itu dinubuatkan buat Yesus. Lah itu cerita Terserah Yesaya. kau mau percaya atau penulisnya. tidak, terserah kau. Penulisnya mengatakan itu cerita tentang Yehuda dan Yerusalem. Ayo. Iya, Yehuda dan Yerusalem itu akan timbul seorang pemimpin yang Pada zaman akan disiksa, Usia, dibunuh, pada zaman Yotam, pada zaman Yesua, dibunuh dan Usia, ditikam. pada zaman Begitu. Usia, pada zaman Yotam, pada zaman Ahaz, dan pada zaman Hezekia. Itu cerita-cerita, itu Apakah cerita-cerita Hizkia, Yotam yang dibunuh dan ditikam? dirangkum kemudian oleh Yesaya bin Amos terkait dengan kejadian yang ada di zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, dan zaman Hezekia. Iyakan dulu. Iya. Iyakan dulu. Iyakan dulu. Oke, abangku, Iyakan dulu. begini. Iyakan dulu. Abang, Iyakan dulu. tunjukkan saya dulu satu toko Hizkia atau Yotam atau yang lainnya yang dibunuh, ditikam, dipaku. Coba kasih dulu. Oke, saya. baik. Tunjukkan Baik. ayatnya. Pengakuan Yesus ya. Saya kasih pengakuan Yesus ya. Kasih Jangan pengakuan Yesus. pengakuan Yesus, Yesusnya kasih yang di berbicara ayat bukan itu saya. Di tentang Yesaya itu bahwa dibunuh, ditikam Yotam atau yang lainnya. Iya. Saya kasih datanya berdasarkan pengakuan Yesus. Di dalam Matius 23. Tunggu, gantian dulu Bang Ampi. Gantian kita. Gantian, boleh kan? Soalnya jaringanku nggak bagus. Yesusnya mengatakan begini, sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi dan orang-orang bijaksana dari ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kau bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Apakah Anda sudah akui bahwa ternyata cerita ditombak dan seterusnya itu Yesus sendiri katakan bahwa itu memang terjadi pada zaman Habel sampai ke Zakaria? Betul nggak? Yesus akui nggak bahwa cerita yang ada di Yesaya 53? Pertanyaannya begini, tadi abang bilang katanya orang benar itu tidak bisa dibunuh, sedangkan Habel yang benar itu dibunuh. Abang ini, ini logika abang ini rusak. Dengar, jangan lari kemana-mana dulu. Tadi abang katakan bahwa orang benar itu tidak bisa dibunuh, digantikan oleh orang fasik. Sekarang ada orang benar yang Habel ini. Astagfirullahaladzim. Gantianlah Bang Ampi. Congor babi, Iya. Sinyalnya Bang Zuma itu lagi nggak stabil. Sinyalnya beliau. Congor babi, dengarkan saya dulu. Gantian dulu. Woi, congor babi, muka babi, dengarkan saya. Apakah Anda muka babi, moncong muka babi? Dengarkan Dengarkan saya, muka babi, dengarkan. Benarkah Yesus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah gemar menganiaya para nabi, utusan-utusan Tuhan, dan Jokar kerja. Aduh, Bang Ampi. Turunkan aja nih. Muka babi ini turun. Kenapa bilang sama moncong babi? Kok moncong yang kayak babi? Mukamu memang muka babi. Sakit hati kau. Coba kau buka kameramu, aku mau lihat mukamu. Pasti mirip. Udah aku bilang, Anda kan bertanya di mana Yesaya 53 itu ya bisa dinisbahkan kepada orang-orang yang hidup di zaman Hezekia, zaman Hezekia, zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, yang bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem. Saya kasih pengakuan Yesusnya.
Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Berarti Yesaya 53 ini bercerita tentang orang banyak, bukan? Bukan hanya Yesus, kan? Makanya dikatakan di dalam Yesaya 1 nomor 1 itu bercerita tentang orang-orang raja-raja Yehuda dan raja-raja Yerusalem. Yesus masuk nggak di situ? Enggak. Nah, Anda bertanya, di mana? Ya, saya kasih data. Yesus mengakui bahwa orang-orang Yahudi itu adalah keturunan ular beludak. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang yang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak akan ikut dengan mereka dalam membunuh nabi-nabi itu. Mereka pembunuh nabi-nabi, kan? Berarti ini yang dinubuatkan di dalam Yesaya 53, bukan Yesus. Tolonglah diskusi yang dewasa, karena Anda nggak mau diajak dewasa, makanya saya katakan muka babi. Saya tidak pernah memaki orang kalau orang itu mau diajak cerdas. Tapi kok mau diajak gila, ya aku bilang muka babi, supaya kau lari dari sini, supaya kau berpikir, oh kenapa muka saya disebut babi? Karena mulutmu congor babi. Sudah dibilang Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Dalilnya mana? Baca Yesaya 1 nomor 1. Ternyata konsep yang ada di dalam Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu berbicara tentang raja-raja Yehuda dan Yerusalem. Datang pula kan, banyak anak di saya kenapa tinggal nenekmu kiper, mana ada? Cobalah diskusi itu yang bagus, ya. Jangan muka babi, congor babi. Marah dibilang dia congor babi. Nah, tiap hari dia makan babi. Makanya saya suruh. Ya, masih ada yang waras, mau waras silakan. Berita, silakan berita. Ya. Saya menyimak diskusinya. Jadi teguran Yesaya itu bukan hanya kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, tapi kepada bangsa Israel, kepada bangsa Babel, itu di dalam ayat pasal yang 47. Jadi ternyata pernyataan tentang pasal 1 itu bicara tentang waktu penulisan. Hidup di zaman apa Yesaya itu? Dan itu dikatakan bahwa Yesaya itu hidup di zaman Raja Yehuda. Dari Raja Usia sampai Raja Hizkia. Itulah zaman kehidupan Raja Yesaya. Tapi tentang teguran-teguran nasihat itu kepada bangsa-bangsa, kepada bahkan zaman. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat misalnya pasal 47 itu kepada Raja Babel, kepada apa omong ini? Hei, kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Ini datanya. Ini Yesaya 47. Maka dulu penanggulan putri anak-anak darah Babel. Jadi ini bicara tentang bangsa Babel. Bukan hanya, jadi kalau dikatakan Yesaya itu hanya untuk bangsa Yehuda pada waktu itu keliru. Salah. Kenapa? Kau menangkap. Salah caramu menangkap. Salah. Dengarkan. Yesaya 1 di situ dikatakan oleh penulisnya. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam era Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Kalau berbicara mengenai Raja Babel, itu di zaman mana? Apakah zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, atau Hizkia? Salah satu dari 4 itu. Kamu ini gimana ya? Sok paten tapi blow on. Ya, artinya teguran itu bukan hanya kepada bangsa Yehuda saja seperti pernyataan memang bukan. Itu bukan teguran. Ini penglihatan Yesaya itu adalah penglihatan yang mencakup 4 masa. Ya, zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Enggak ada zaman Yesus. Alamak. Diskusi tentang penyalipan aja. Udah keok di sini. Udah keok. Keok gimana? Kan saya hanya menanggapi.
Nah, iya, kamu Diskusi melarikan tadi. ke Babel. Babel itu masuk ke dalam raja zaman Uzia. Apa yang masalah di situ? Nggak ada masalah. Zaman usia. Tidak ada masalah di sana. Kenapa? Karena ketika berbicara mengenai Raja Babel, Anda lihat di dalam Yesaya 14 itu zaman mana itu? Apakah zaman Yesus atau di antara zaman Uzia dan Yotam? Gak ada masalah. Anda ini, saya sudah sampaikan, orang Kristen ini yang tidak memiliki arah, yang tidak ada pegangan, mencoba untuk menipu orang Islam dengan mengatakan penyaliban sudah dinubuatkan di Yesaya 53. Datang saya mengatakan itu bohong. Yesaya 53 itu menurut penulisnya bukan berbicara mengenai Yesus, dan menurut juga Yesus itu bukan berbicara tentang dirinya, dan menurut orang Yahudi juga tidak berbicara tentang Yesus. Dan lagi-lagi ketika berbicara mengenai penyaliban Yesus, itu nubuat yang dibuat oleh Imam Kayafas di dalam Yohanes 11. Apa itu? Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk kalian. Bukan untuk kalian. Yesus disalib menurut Yahudi. Mari kita menyalibkan Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dari mana? Dari dosa? No. Dari penjajahan Roma. Kalian dijajah Roma rupanya? Kalian dijajah Roma? Enggak kan? Yang dijajah Roma itulah yang merupakan tujuan Yesus dibunuh. Baca Yohanes 11 supaya kalian itu sadar. Umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Paham? Orang-orang Yahudi berkongko pada zaman Yesus, sepakat untuk membunuh Yesus pada zamannya. Kenapa? Karena mereka tidak ingin bangsanya dijajah oleh Romawi, dirampas oleh Romawi. Belakangan muncul dari Roma ajaran penyembah dewa-dewa, menganggap Yesus mati karena dosa waris, untuk nebus dosa. Dari mana ilmunya itu? Dari mana? Itu karangan Paulus. Paham sampai situ ya? Terus kemudian saudara, ketika Anda berbicara mengenai kitab Yesaya 53, itu Anda ditertawakan sama pemilik kitab. Itu bukan kitab kalian itu. Itu kitabnya orang Yahudi yang tak ada hubungannya dengan kalian. Sama sekali nggak ada hubungannya. 4 masa kitab Yesaya itu bercerita. Masa Uzia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Hezekia. Masa Karisteng nggak ada. Jadi jangan ngadi-ngadi. Dulu kalian bisa nipu orang dengan cara itu. Sekarang nggak bisa. Bang Suma dengan timnya sudah hadir. Mereka lebih paham Bible daripada kalian. Kalian menjadi Kristen bukan karena paham Bible. Yang kalian lakukan sekarang ini ada bertahan. Kalian menegakkan benang basah. Tapi sulit. Kenapa? Karena musuh kalian Bible. Paham ya? Sampai situ ya? Nah sekarang Anda ingin melarikan materi kepada penyaliban. Silakan. Ya, saya jawab. Pertanyaan saya. Ya, pertanyaan tadi ada apa? Saya bisa jawab. Oke. Silakan. Ya. Tidak ada tidak ada hubungannya dengan bangsa, dengan kita orang Kristen tentang hal, karena itu hanya diperuntukkan untuk bangsa Israel. Itu kan pertanyaannya, saya catat tadi kayak gitu. Tetapi dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya ia nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Ini isi dunia bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada isi dunia. Karena itu Yohanes 3:16, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, itu bukan lagi hanya untuk bangsa Israel, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini perkataan Yesus, bahwa perkataan Yesus dalam Yohanes 3:16, perkataan Yesus dalam Yohanes 3 ayat ke-16, bahwa dia berkata, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa dan melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan nubuatan juga terjadi dalam Yohanes 1 ayat 29. Tengoklah, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Maka itu berhubungan dengan Yesaya 53 ayat 7.
tentang pernyataan bahwa kitab perjanjian lama tidak ada hubungan dengan kami orang Kristen, saya akan jelaskan bahwa pengikut-pengikut Kristus di awal, ada 12 murid itu orang Yahudi, ada 70 murid itu orang Yahudi, ada 4.000 orang yang pernah merasakan mujizat, mereka banyak mengikut Tuhan, itu orang Yahudi. Dan banyak orang Yahudi, dan mereka lah yang dikatakan pada waktu itu. Mereka orang Yahudi. Tetapi diam penipu, itu kan Yahudi dengarkan. mereka pun berbakti. Saya selesaikan dulu narasi saya, karena ini jawaban dari pertanyaan. Pening aku Saya lihat mau pembohong menjawab. berbicara, pembohong penipu berbicara. Pening kalau aku. Saya akan mengkasih dengan data. Nih, dengarkan dongengmu. Yang pertama, kamu mengambil karangan penulis buku Yohanes 1. Itu bukan murid Yesus yang mengarang cerita itu. Paham ya? Itu camkan baik-baik. Bukan murid Yesus. Yohanes 1:29 itu bertentangan dengan pernyataan Paulus sendiri dalam Galatia 4 nomor 5. Yesus mati menebus dosa orang-orang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Oke? Bertentangan dengan pengakuan Paulus. Saya ulang lagi. Galatia 4 nomor 5. Yesus menebus dosa-dosa orang atau takluk di bawah hukum Taurat. Siapa yang tunduk di bawah hukum Taurat? Siapa yang kemudian ditujukan hukum Taurat ini? Orang Yahudi. Berdasarkan pengakuan Paulus sendiri, Yesus itu menebus dosa orang Yahudi saja. Galatia 4 nomor 5. Catat dulu. Yang kedua, kebohongan Yohanes 1 nomor 29. Yesus dianggap domba di situ yang menghapus dosa dunia. Kenapa si pengarang Yohanes ini menganggap Yesus binatang? Kenapa? Karena pengarangnya tahu kalau dosa itu ditebus hanya dengan binatang. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa kepada Elohim, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan. Makanya kamu mengimani kitab catatan pengarang yang mendudukkan Yesus setara dengan binatang, hewan. Sejak kapan Tuhannya Yahudi menghapus dosa dengan menggunakan darah manusia? Sejak kapan? Hah? Siapa yang mengajarkan itu? Pengarang buku Yohanes. Siapa pengarang buku Yohanes ini? Bukan murid Yesus. Di mana dikatakan pengarang buku Yohanes itu bukan murid Yesus? Di buku Yohanes sendiri. Di mana tertulis? Yohanes 21 nomor 24. Berarti Yohanes 1:29 yang mendudukkan Yesus sama setara dengan binatang, itu bukan sabda Yesus. Itu bukan ucapan murid Yesus. Itu bukan firman Tuhan. Tapi kamu percaya. Yesus disetarakan dengan binatang, kamu percaya. Yang disetarakan dengan binatang itu binatang. Kenapa orang Yahudi menebus dosa dengan binatang? Karena memang itu polanya. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Paham sampai situ? Woi, paham sampai situ? Makanya orang Roma yang pingin juga punya keselamatan, Yesus yang adalah manusia dibinatangkan di dalam kitabnya. Islam mana yang mau ditipu? Saya mau tanya Islam yang ada di sini. Wahai saudara-saudaraku Islam, bolehkah seorang nabi disetarakan dengan binatang? Boleh atau tidak? Tidaklah. Tidak boleh. Saudara-saudaraku Muslim, adakah ajaran Tuhan menebus dosa dengan membunuh manusia? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan orang-orang barat yang kepercayaannya dianut oleh orang Kristen sebagian di Indonesia ini? Manusia dosanya ditebus dengan mempersembahkan korban manusia. Ada yang mengajarkan seperti itu? Ada Tuhan mengajarkan itu? Tidak ada. Nah, sekarang kita udah tinggalkan materi itu daripada kita dengarkan kebohongan kibulan dari saudara ini. Saudara, berita kematian. Dengarkan. Berita kesesatan. Dengarkan saya.
Apa tujuan Yesus mati disalib untuk Kristen? Jawab. Itu pertanyaan. Ya. Data-data tadi bisa saya bantah Bang Suma, tuh nggak bisa. Nggak usah. Kau hanya melintir aja. Silakan. Apa tujuannya? Apa tujuan Kristus mati disalib untuk Kristen? Saya tunggu. Tentang penulis kitab Yohanes, saya ingin katakan bahwa ada yang namanya P52 dan P64. Di situ jarak penulisan dengan sang penulis itu jaraknya hanya sekitar 40 atau 20 atau belasan tahun. Dan ada saksi matanya yang namanya Papias yang menyatakan tentang hal itu. Tolong kamu tunjukkan, tolong kamu bantah Yohanes 21 nomor 24. Coba kau bantah dulu itu. Bantah dulu itu. Bantah dulu. Kalau diskusi lompat-lompat gini saya bantah dulu. Mana? Yohanes 8. Ya Anda kan ingin Yohanes 21 nomor 24. Anda bantah coba. Maka iaitulah murid yang menyaksikan segala perihal ini dan yang telah menyuratkan segala perkara ini, dan kita ketahui bahwa kesaksian itu dengan sebenar-benarnya. Terus itu yang menulis itu siapa? Yohanes. Hah? Yohanes. Terus yang memberikan kesaksian siapa? Yohanes menyaksikan tentang hal itu, dia menulis tentang kesaksian itu, bahwa kesaksian itu dia mengatakan memang cara dia mengatakan dialah murid. Iya. Dia mengatakan dialah murid. Gini Bang, cara penyampaian konteks cara penyampaian kibulan orang Yahudi dengan orang Indonesia kan berbeda. Penyampaian kibulan mengukur tentang kita seperti sama seperti penulisan-penulisan dalam kitab suci Abang kan berbeda cara penyampaiannya. Ada ilmu-ilmu tafsirnya tersendiri untuk mengetahui hal itu. Masa dinilai dan yang telah menuliskannya dan kita tahu kita di situ siapa? Pandai-pandaian kau penipu. Itulah ini dengan data. Maka ia itulah murid yang menyaksikan seperti hal kalau penulis kalau Yohanes ini penulis buku Yohanes, maka dia akan menuliskan begini: akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya untuk kalian, agar kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu kalau Yohanes murid Yesus yang menulis. Jelas tertulis di situ, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu bukti bahwa penulis Bibelmu itu bukan murid Yesus. Dah, selesai. Mau pindah nggak atau masih mau bohong di sini? Kebohonganmu ingin kau pertebal? Atau kau mau pindah? Apa dibilang bohong, yang penting tentang kebenaran. Pertama yang saya kebenaran, dalil bercerita begitu. Kebenaran pula kau bantah dalilmu. Pertama yang sekarang pertanyaannya, kalau Anda memaksakan konsep dari Roma ini benar, pertanyaan saya pada saudara, apa fungsi kematian Yesus di atas salib untuk Kristen? Jawab. Sudah jelas. Sudah jelas bahwa pernyataan di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 3 16. Yohanes 1 ayat 9, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Anak domba apa itu fungsi kematian Yesus? Penebusan dosa. Untuk orang Kristen. Ya, untuk kita orang Kristen, penebusan dosa itu untuk orang Kristen, untuk pengikut Kristus. Artinya Kristen pengikut Kristus toh. Kristus ada di dalam kamu, memang mati karena dosa. Ayo. Mana ditebus Yesus? Mana yang Yesus tebus? Yohanes 1 ayat 9. Itu sangat jelas. Lihatlah anak domba Allah. Satu nggak usah bahas itu. Aja nih suratnya pendiri agamamu nih. Roma 8. Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ayo. Berarti orang Kristen ini tubuhnya mati karena apa? Suara saya masih kedengaran? Roma 8 ayat berapa? Roma 8 ayat berapa? Roma 8 nomor 10. Ya, pertanyaan saya. Baca dulu coba. Tetapi kalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuh itu memang mati sebab dosa, tapi roh itu hidup oleh sebab kebenaran. Terus kehidupan di dalam roh kan ini ceritanya. Enggak, sekarang pertanyaan saya.
Pertanyaan saya, apa yang ditebus Yesus? Kan dosa di situ dikatakan. Ah, dosa. Yesus menebus dosa. Berarti Kristen ini tidak ada lagi dosa kan? Bukan serta-merta seperti itu, tetapi mulai goyang digoyang, goyang, goyang, goyang digoyang, goyang. Yesus mati di atas salib itu untuk nebus dosa, betul kan nggak? Betul. Nah, terus kenapa Kristen mati karena dosa? Terus kenapa? Tapi kami ini bukannya dalam tabiat melainkan dalam roh. Jika Allah di dalam kamu, maka jika kamu tidak memiliki Kristus, bukan kamu milik Kristus. Kenapa? Kenapa Kristen mati karena dosa? Mana ayatnya? Tadi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuhmu mati karena apa? Menurut Yesus, menurut Paulus. Ya, dosa tubuhmu yang di sini. Ya, tubuh mati mulai, karena dosa. mulai. Kita akan menyatakan dengan data, Bang Suma. Datanya, kematian itu ada karena ada mati karena apa? Dosa. Itu yang dimaksudkan dosa waris. Mulai. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Tubuhmu mati karena dosa. Yang ditebus Yesus di atas salib apa? Dosa. Iya, kan ada tubuh rohani yang Tuhan sediakan. Tubuh jasmaninya. Mulai ngaco. Saya ulang lagi. Tubuhmu mati karena dosa. Yesus mati menebus dosa. Berarti kamu nggak dosa lagi kan? Siapa bilang saya nggak dosa lagi? Bukan seperti itu konsepnya. Iya, mana coba. Jadi apa tujuannya Yesus mati kalau kau masih punya dosa? Hei. Apa tujuannya Yesus mati kalau bukan nebus dosa? Apa? Tujuan Yesus mati adalah menebus dosa karena manusia sudah terikat dengan dosa. Tujuan Yesus mati karena menebus dosa. Oke, berarti kalau sudah ditebus masih ada dosa nggak? Kan masih ada yang namanya perbuatan dosa. Manusia masalah generasi dalam ini kebongkar ini kebongkar lemari gereja kebongkar nih. Yesus mati nebus dosa katanya. Ayo, benar nggak Yesus mati nebus dosa? Iya. Dosa apa? Yesus mati menebus dosa. Yang pertama itu dosa waris lah. Dosa waris. Dosa waris ini mengakibatkan kematian jasmani, betul? Ya, bukan hanya kematian jasmani, sampai kepada kematian. Nggak usah begitu kali. Dosa waris ini menyebabkan manusia mati, betul? Betul. Nah, lalu kenapa kalau Kristus sudah ada di dalam kamu, kenapa tubuhmu mati karena dosa? Mati karena tenggelam kek? Ini kok mati karena dosa? Ini kenapa? Dosa apa yang ditebus kalau begitu? Bang Suma mengangkat ayat 28 ayat yang ke-10 saja tanpa melihat tentang rangkaian konteks cerita yang ada. Alasan klasik alasan klasik itu begitu. Bang Suma bicara panjang-panjang, dibutuhkan jawaban yang banyak, kesempatan untuk menjawab. Sebelumnya dan sesudahnya, itulah Kristen. Giliran Yesus Tuhan, wah paling pandai. Tapi giliran keciduk sendiri, ternyata Yesus gagal nebus dosa karena Kristen mati karena dosa, maka hancur gerejamu itu, golong tikar agama kau itu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Andai saja penyaliban Yesus, kematian Yesus benar-benar menebus dosa, maka Paulus ini akan menulis begini: tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu tidak akan lagi mengalami kematian. Itu baru betul. Baru kita jempol. Oh, ternyata penyaliban itu betul-betul supaya hidup kekal. Katanya, ternyata justru Yesus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Itu dalil.
Itu dalil. Sekarang Anda mengatakan dosa apa yang ditebus Yesus? Itu dosa waris lah. Yang diwariskan adalah kematian, cok. Kata Tuhan di dalam Kejadian 3. Pada hari engkau memakannya, hari itu juga kau mati. Mati apa? Mati rohani atau mati jasmani? Mati jasmani. Artinya kalau Yesus datang menebus dosa itu, maka manusia setelahnya tidak mengalami kematian jasmani. Ternyata saudara-saudara, Paulus kejebak oleh makar yang dibuatnya sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Paulus terjebak oleh makar yang dibuatnya. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makar yang dilakukan oleh Paulus ditelan sendiri. Kamu dosamu sudah ditebus, tetapi kamu mati karena dosa. Subhanallah, hanya orang yang punya akal yang kemudian bisa sampai kepada kebenaran. Saya kembalikan kepada saudara, Anda menerima Yesus mati di atas salib untuk dosa-dosamu? Yo, come on. Paulus mengatakan kau mati justru karena dosamu. Oke, saudara-saudara, saya izin sejenak untuk ibadah sekaligus saya makan siang. Saya tetap monitor di sini, mumpung jaringan saya bagus. Kalau masih ada yang ingin diwaraskan, silakan hubungi Bang Suma. Bisa di komal-komal di mana Bang Suma ada, Anda bisa saya terapi. Syaratnya satu, gunakan akal sehat dan jangan sombong terhadap kebenaran. Sunat hati kalian supaya nggak sombong terhadap dalil yang ada. Demikian sementara, silakan dilanjut. Saya tetap monitor ada di sini bersama dengan kalian. Silakan Mas Eko masuk, lanjut. Paulus telah berhasil menjemakmu, Dek. Gimana diskusi nggak diberi waktu untuk menjelaskan, Bang Suma terus yang ngomong, itulah. Kemudian ya udahlah, nggak apa-apa kalau diskusi kayak gini. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya dimana perdebatan itu berlangsung dan akhirnya Kristennya curhat sendiri ya. Kenapa? Sudah babak belur karena hanya menguraikan dari apa yang sesungguhnya tidak ada bersangkutan ya, seperti dalil-dalil yang tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus itu mereka bawa, sehingga apa yang disampaikan oleh para Kristen-Kristen ini dianggap itu berdusta, dianggap itu berbohong ya. Benar, karena apa? Karena tidak ada kaitannya antara perjanjian lama ya, kitabnya orang Yahudi yang dianggap perjanjian lama itu tidak tentang, apalagi tentang Yesaya itu tidak mengesahkan tentang bagaimana nubuatan tentang bagaimana Tuhan mesti disalib ataupun Yesus itu untuk Yesus bahwasanya Yesus harus disalib, itu tidak. Itu hanya mencakup para raja-raja di kala itu yang mereka berkuasa begitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus, itu tidak ada gitu. Maka ketika orang-orang Kristen ngeyel ngotot ya hanya akan mempermalukan diri sendiri dan malah justru akan membuka aib di dalam kekristenan itu sendiri yang sesungguhnya doktrin yang diajarkan oleh para pendeta ataupun keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Kristen itu akan terkuak bahwasanya hanyalah tipuan belaka, tidak ada hubungannya dengan kitabnya para nabi atau bahkan apalagi dengan Musa, dengan Nabi Ibrahim itu tidak ada sangkut pautnya ya, ataupun Abraham itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Malah justru Kristen hanya membuka borok bahwasanya apa yang menjadi keimanan mereka hanyalah dusta belaka begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Irul Desani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir